suatu nanti kamu akan ketemu yang namanya Uwais bin Qarni. Ciri-cirinya disebutkan oleh Rasulullah, dia punya cacat ya, cacat fisik ya, yang bekas dari belang dia ada satu sebesar uang logam. Itu tanda ciri-cirinya. Dia dikenal oleh penduduk langit tapi tidak dikenal oleh penduduk bumi. Ya. Dan Umar bin Khattab menantikan kedatangannya, dan benar dia datang. Dia terima dakwah Rasul, ya, dia tidak disebut sahabat walaupun dia sejaman dengan Nabi karena tidak ketemu dengan Nabi. Ya, itu adalah siapa? Uwais al-Qarni. Sahabat seorang tabi'in terbesar, ya. Dia tidak ketemu Nabi tapi dia ketemu sahabat namanya tabi'in. Nah, ini bukan Uwais. Jadi ada banyak, mohon maaf. Ada beberapa orang yang menyamakan ini Uwais al-Qarni. Padahal ini beda. Ya, kalau Uwais al-Qarni ilmu syar'inya kuat ya. Dia nggak mungkin nanya begini gitu loh, paham nggak? Dia benar-benar karena lillahi ta'ala nggak pernah nanya kepada Ibnu Umar seperti ini. Apakah aku telah membalas jasa? Nggak ada. Jadi orang menyamakan ini bahwa ini Uwais al-Qarni padahal bukan. Beda jauh ya, beda jauh. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini katakan, jadi warajulun Yamani, walaupun sama-sama dari Yaman ya, karena mereka mengatakan ini dari Yaman, berarti ini Uwais ya, padahal bukan. Jadi seorang laki-laki dari Yaman, yatufu bil baiti, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? Tawaf 7 kali. Ya, kemudian hamala ummuhu, kemudian dia membawa ibunya, ya, wara'a dhahrihi, di belakang punggungnya, berarti digendong. Kemudian yaqulu dia mengatakan, ini sesungguhnya aku laha itu kan ke ibunya ya. Ibunya ini ba'iruha, seperti unta ya. Jadi aku seperti unta bagi dia. Dia kendaraannya kan. Nah, dia kan penumpangnya. Paham ya? Ya, yang dimanjakan. Dia dimanjakan oleh untanya gitu maksudnya. In irat ya. Jadi apabila penumpangnya ini rukaban ya, rukabuha ini penumpangnya dia terkejut ya, maka aku merasa aku tidak takut gitu, maksudnya biasa gitu, seperti itu maksudnya istilah aja. Summa qala, kemudian laki-laki ini berkata kepada siapa? Kepada Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar ya, aturani ya, apakah ya menurut pendapatmu ini aku telah jazaituha, telah membalas jasa ibunya gitu. Karena Ibnu Umar adalah ulama. Jadi orang-orang dulu itu nanya kepada ulama ya, orang-orang yang alim ulama ya. Alim itu artinya memahami ilmunya ya. Jadi jangan sembarangan orang bertanya kecuali kepada orang yang memahami ilmunya. Maka Ibnu Umar mengatakan, apakah yang saya lakukan ini membantu ibuku yang cacat kemudian mungkin sakit ya, kemudian kalau Uwais itu lebih dahsyat lagi. Uwais itu membawa dari mana? Dari Yaman. Ini coba keliling Ka'bah ya. Uwais itu menggendongnya dari mana? Dari Yaman. Cara latihannya apa? Dianggap gila oleh orang-orang. Pernah kan cerita dia melihara sapi dari kecil. Setiap pagi dia angkat, dia misalnya dia bawa ya, dibawa turun ke bawah, kemudian sorenya diangkat lagi ke atas. Terus latihan terus selama beberapa bulan, jadi ototnya kuat kan. Dianggap gila nggak sama orang-orang saat itu? Bener kan? Ini Uwais sudah gila, bos. Anak sapi diangkat, jadi anak sapi kan rumahnya di atas nih. Turun kan dia. Nah, turun untuk apa? Untuk makan gitu ya, makan ada rumput-rumputan lah ya. Kemudian bawa lagi nanti sorenya ke atas. Selama berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, kan lama-lama gemuk tuh sapi. Begitu juga dia kuat. Udah gede sapinya dijual untuk apa? Bekal. Kepikir nggak kita gitu? Kepikir nggak? Enggak. Jadi awalnya fisiknya lemah, tapi dia ibunya pengen sekali melakukan ibadah haji. Akhirnya dia punya uang sedikit yang bisanya sanggup beli anak sapi. Anak sapinya dia pelihara dengan cara itu, membawa naik turun di punggungnya kan.
Lama-lama sapinya gede, dia juga lama-lama kuat ototnya gitu. Nggak kepikir loh kita tuh. Itu hadisnya luar biasa, luar biasa ini orang kagum, saya nggak kepikir loh. Zaman dulu orang bisa kepikir itu loh. Dan orang-orang di saat di situ juga nggak kepikir untuk itu. Ya kan? Luar biasa. Itu Wais, makanya Wais itu dikenal, nggak mau dikenal. Kemudian waktu ketemu Umar, bagaimana kamu mau pergi, dia mau pergi ke tempat lain ya, ke Kufah gitu. Kemudian bagaimana saya ngirim surat supaya kamu nanti diperhatikan di sana. Dia nggak mau. Jangan, saya nggak mau. Kan sebagai Amirul Mukminin, seorang Umar kan bisa menulis surat kan. Ini seorang ulama besar, seorang yang ibadahnya doanya makbul, karena doanya makbul. Ya. Umar pun cium tangan lagi. Makanya cium tangan itu sebenarnya boleh, hanya orang-orang tertentu ya, dianggap ulama dianggap ini boleh kita cium tangan. Maka ketika itu dia cium tangan. Hadis itu katakan cium tangan kan? Nah, cium tangan. Karena apa? Berdasarkan dia taat karena hadis dari Rasulullah. Ya. Minta doalah kepada Wais. Dia nggak mau, kamu khalifah, kamu lebih utama, sahabat paling utama. Oh tidak, Rasulullah yang memerintahkan. Nah, ketika mengatakan Rasulullah yang memerintahkan, Wais nggak bisa apa-apa kan. Wais mengatakan, kau sahabat besar, yang paling utama di antara para nabi, di antara sahabat-sahabat nabi itu paling utama engkau. Tapi pas diceritakan oleh Umar bahwa bahwa ini adalah hadis dari Rasulullah, bahwa aku harus minta doa kepada engkau, barulah Wais berdoa. Luar biasa ya, itu Wais, beda ya. Makanya dikenal. Tapi makanya ketika meninggalnya pun malah di hadis itu ya, luar biasa. Ketika meninggal, orang-orang di mana Yaman tuh bingung. Kenapa? Kok banyak orang yang dikenal yang berusaha memandikannya, menyolatkannya dan menguburkannya. Orang Yaman gak ada yang kenal, ini orang dari mana? Bener nggak? Ya, kita udah dalam Riyadhus Shalihin. Itu katakan berbondong-bondong para malaikat ikut serta memandikan, menyolati, menguburkan jenazah dari Wais Al-Qarni. Mau kita kayak gitu, nggak mau ingin kenal, kita susah. Kita manusia biasa, ingin diketahui oleh orang. Kalau Wais nggak mau. Tapi meninggalnya pun luar biasa. Itu Wais. Itu hadisnya sahih banget tuh. Itu bahasa dari Imam Nawawi menceritakan awalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu yang kita bilang dari awalnya bagaimana si Wais Al-Qarni, hadisnya gimana, kemudian sampai dia dikuburkan, itu luar biasa. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin kitab yang luar biasa, jadi rujukan bagi kita semua. Ya. Nah itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian apa lagi setelah itu? Setelah ngomong kepada laki-laki itu, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Nah, ya. Ketika datang, mendatangi. Ya, mendatangi makam sholat pembukaan. Ya. Itu makola kemudian berkata, ya itu Abi Musa. Nah, siapa Abi Musa nih? Abi Musa periwayat hadis ini ya. Ya, periwayat hadis ini, perhatikan. Ya, periwayat hadis ini yang mana nih? Ya, bapaknya Ghazali. Ya. Tukafirat itu menghapus dosa. Dan apa di dosa yang telah lalu yang amama di hadapan mereka ya. Ya jadi itu ya. Jadi kemudian setelah kejadian itu summa tawafa, kemudian Ibnu Umar bertawaf ya, tawaf 7 kali. Nah, setelah tawaf ini kaidah apakah melakukan umrah, apakah melakukan haji ya. Tawaf itu setelah tawaf kita disunahkan untuk ya mendatangi makam Ibrahim, bukan makam ya, bukan makom, jadi ada tanda makam Ibrahim.
Jangan sampai kita sholat di depan makam Ibrahim ada wanita memang disuruh, kalau di pemerintah Arab Saudi menyuruh di belakang wanita, nggak boleh kita tuh sholat di depannya ada wanita tuh larangan, ya nggak boleh, termasuk membatalkan sholat. Kalau sholat kita ada keledai di depan kita, ya ada perempuan di depan kita, ada anjing hitam, ada anjing, ada apa, itu selalu membatalkan sholat. Jadi jangan sampai misalnya kita sholat begini nih, di situ kita sholat gitu, nggak bisa, nggak sah untuk sholatnya, ya itu nggak sah, karena wanita itu nggak harus di belakang, harus di belakang pandangan, ya. Nah, itu makanya memahami ilmu syar'i itu penting, ya, ilmu syar'i itu penting, jadi biar paham gitu ya. Nah jadi di makam Ibrahim itu sholat kita 2 rakaat aja. Suratnya pendek kok, nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama juga, karena kan harus bergantian kan, karena penuh. Tapi kalau sekarang sih lagi sepi ya karena corona. Tapi kalau lagi keadaan biasa itu sangat penuh sekali, ya sangat penuh sekali. Nah sholat ya apa? Kemudian dia berkata kepada Ibnu Musa, ya inna kulla rakaataini, bahwa setiap sholat 2 rakaat ya di sana takaffarun, ya menghapus dosa-dosa yang ada di depannya, ya di depan keduanya.